Januari 2022 Anda kembali menyaksikan live travel update bersama Ratu Sejati tentunya. Seperti biasa, Tribuners, Ratu sudah menyiapkan banyak sekali rekomendasi lokasi wisata di Indonesia untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota. Inilah live travel update selengkapnya. Yang pertama, Tribuners, Ratu mengajak Anda untuk mencicipi makanan di sebuah warung makan sederhana di Jalan Diponegoro, Desa Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Warung makan ini sempat viral, Tribuners. Namanya adalah Warung Extreme Boy 83 dengan menu spesial sambal belut. Dalam sehari, Extreme Boy 83 ini bisa menjual ratusan porsi sambal belut. Biasanya warung sambal belut Extreme Boy 83 ini langsung ludes setelah 1 jam dibuka, khususnya saat akhir pekan, Tribuners. Selengkapnya sudah ada Tias dari Tribun Travel di sana. Selamat sore, Tias. Halo Tias, selamat sore. Ya, selamat sore Ratu. Baik Tias, boleh disampaikan, tadi kan disebutkan ya bahwa biasanya sambal belut yang ada di warung ini langsung habis dalam 1 jam buka. Nah, untuk jam buka dari warung sambal belut Extreme Boy 83 ini jam berapa, Tias? Ya, jadi Extreme Boy 83 ini punya menu spesial sambal belut. Nah, itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Tapi biasanya sebelum jam 11 aja tuh udah habis. Jadi, misalkan mau beli sambal belut di sini, usahakan datangnya lebih pagi gitu. Kemudian saya penasaran, ini kan sempat viral gitu ya warungnya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat warung sambal belut Extreme Boy 83 ini viral gitu? Sebenarnya apa istimewanya, Tias? Ya, jadi warung sambal belut Extreme Boy ini kan lokasinya ada di pinggir jalan Diponegoro ya. Jadi orang-orang yang lewat tuh biasanya langsung terfokus, ini apa sih kok rame, ini apa sih kok rame gitu. Nah, ini tuh viral ya karena pertama rame, terus makanannya enak dan murah, harganya itu seporsi mulai 15 ribuan, itu udah 1 paket, dapat sambal belut nasi, lalapan sama es teh gitu. Jadi karena dia enak, murah, terus posisinya ada di pinggir jalan utama yang kanan kirinya itu langsung sawah, jadi dia rame dan terus viral. Kemudian ada tips khusus nggak nih dari Tias begitu ya, jika ingin berkunjung ke Extreme Boy 83 supaya nggak kehabisan gitu, Tias? Ya, jadi kalau misalkan traveler mau ke warung sambal belut Extreme Boy 83 ini, usahakan datang sebelum jam buka, karena biasanya pas dibuka itu udah antrian ke sekian gitu. Jadi misalkan kita buka jam 9, biasanya pengunjung tuh udah datang mulai dari jam 8 buat listing antrian gitu. Terus misalnya mau datang agak siangan itu sebelum jam tutup juga. Apalagi kalau misalnya akhir pekan, itu biasanya setengah jam dibuka itu langsung habis. Jadi misalkan akhir pekan datangnya mulai dari jam 7, jam 6, jam 7 itu pelanggan udah pada datang gitu. Oke, terakhir untuk lokasi tepatnya dari warung Extreme Boy 83 ini boleh disampaikan, Tias? Ya, lokasinya itu di Jalan Diponegoro, Desa Plumbon. Jadi nanti masuk Gapura Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, sekitar 5 km kalau dari pusat kota Solo. Baik, terima kasih Tias atas informasi dan rekomendasi kulinerannya ya, Tribuners. Warung Extreme Boy 83 yang ada di Sukoharjo ini bisa jadi satu pilihan sambal belut, Tribuners. Terima kasih, Tias. Ya. Pecinta durian merapat dulu yuk, karena Ratu punya informasi seputar durian. Buah durian kini sedang masa panen di sejumlah wilayah di Lampung. Masyarakat langsung memburu buah berduri dengan aroma khas ini, Tribuners. Di Kota Bandar Lampung ada tempat wisata yang menyuguhkan buah durian yang jatuh langsung dari pohonnya. Wisata durian jatuh tersebut berada di Jalan Wan Abdurrahman, kawasan Batu Putu. Nah, untuk bisa menikmati durian runtuh, pengunjung nih harus membuat janji terlebih dahulu, Tribuners, sebelum datang ke lokasinya ya. Sepertinya nikmat banget ya, Tribuners. Sudah ada Joviter di sana. Selamat sore, Jovi. Halo, Ratu.
Baik, Halo Jovi, Ratu. bisa Ya, diceritakan seperti apa wisata durian yang jatuh langsung dari pohonnya ini? Bagaimana untuk cara menikmatinya begitu, Jovi? Silahkan. iya. Bisa saya sampaikan Ratu bahwa di lokasi wisata ini pengunjung bisa menikmati buah jatuh langsung dari pohonnya. Adapun untuk dapat menikmatinya sendiri itu pengunjung wajib booking sehari sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar pengunjung datang tidak kecewa karena untuk menikmati buah durian sendiri eh, pengunjung harus menunggu. Namun agar tidak terlalu lama menunggu bisa dibuat janji untuk menyediakan buah durian yang jatuh pada malam sebelumnya. Begitu Ratu. Kemudian untuk harga dari durian yang ada di tempat wisata ini, boleh disebutkan, Jovi, dan apakah memang selalu ada begitu buah duriannya di tempat ini? Karena kan mengingat buah durian yang disajikan nih jatuh langsung dari pohonnya, begitu, Jovi. Ya, untuk wisata ini sendiri baru dibuka sekitar sebulan yang lalu atau tepatnya pada awal masa panen durian. Di wisata ini tersedia jenis-jenis durian montong, mentega, dan durian lainnya. Untuk harga sendiri, pengelola mematok harga atau dengan harga variatif dari antara 35.000 sampai 50.000. Eh, Diperkirakan sendiri bahwa wisata ini akan buka sampai 1 bulan ke depan atau sampai habis masa panen durian. Begitu Ratu. Oke, baik. Berarti untuk tempat wisata ini memang hanya buka ketika musim panen durian saja ya, Jovi ya. Ya Ratu. Lalu untuk akses menuju ke lokasi wisata durian jatuh ini boleh disampaikan dan juga untuk jam operasionalnya. Silahkan, Jovi. Untuk jam operasional sendiri, lokasi wisata Durian Jatuh Batu Putu ini dari pukul 8 pagi sampai jam 12 malam. Untuk lokasinya berada di Jalan Wan Abdurrahman, Kelurahan Batu Putu, atau sekitar 2 kilo dari pusat kota. Untuk lokasi sendiri medannya agak curam karena seperti diketahui bahwa lokasi wisata ini berada di areal perkebunan. Disarankan pengunjung datang pada saat musim panas agar kendaraan atau mobil yang dibawa ke sana tidak terhalang oleh jalanan yang rusak. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Jovi atas rekomendasi lokasi wisatanya ya, Tribuners. Untuk pecinta durian ini rasanya wajib sekali untuk dicoba. Terima kasih Jovi. Masih soal kuliner, Tribuners, Kota Palembang memiliki beragam kuliner yang selalu menggugah selera. Selain pempek, makanan khas Kota Palembang juga ada pindang. Nah, seorang ibu rumah tangga di kawasan Seberang Ulu 2 ini membuat kreasi pindang yang dinamakan dengan pindang delek atau gabus teh anti galau. Nah, makanan ini unik banget, Tribuners, karena menggunakan air teh sebagai kuahnya. Waduh, gimana ya rasanya? Langsung aja kita tanya ke Linda dari Tribun Sumsel. Selamat sore, Linda. Ya, sore Ratu. Baik, Linda, bisa dijelaskan tentang pindang delek teh anti galau ini seperti apa sih sebenarnya? Silahkan, Linda. Oke, dapat saya informasikan terlebih dulu, memang kalau pindang ini merupakan salah satu makanan khas Palembang juga nih, selain pempek gitu ya. Nah, di unit seorang wanita, Yunita Ramasyari atau dipanggil dengan Caari, itu warga Seberang Ulu 1, dia membuat kreasi pindang yang dinamakan dengan pindang delek teh anti galau. Delek itu kalau bahasa kita itu ikan gabus gitu ya. Jadi kalau nama umumnya itu pindang ikan gabus. Nah, namun uniknya untuk pindang delek teh anti galau ini tidak menggunakan ikan yang utuh kan pada umumnya itu ya. Dia menggunakan ikannya di fillet gitu. Nah, sesuai namanya yaitu pindang delek anti galau. Jadi karena ikannya yang digunakan untuk pindang ini di fillet tanpa duri, tanpa tulang, jadi disebutnya anti galau. Begitu, Ratu. Baik, kemudian boleh disampaikan untuk gambaran rasanya seperti apa? Karena kan tadi disebutkan ya, kuahnya menggunakan teh begitu, tidak menggunakan air pada umumnya. Silahkan, Linda. Oke, nah memang uniknya lagi pindang delek teh anti galau ini menggunakan kuahnya atau airnya itu menggunakan air teh sebagai kuahnya, bukan menggunakan air biasa gitu, seperti pindang pada umumnya. Nah, jadi karena kuahnya ini menggunakan teh gitu, rasanya tuh jadi unik. Jadi bumbunya tuh terasa dan kuahnya tuh ketika direep itu rasanya seger gitu ya. Meskipun memakai teh, cita rasa pindangnya itu tetap begitu nikmat gitu ya. Terlebih ikannya sendiri kan menggunakan ikan fillet. Jadi terasa lembut di mulut dan nggak perlu takut nih ada duri-duri atau tulangnya. Begitu, Ratu.
Baik, boleh disampaikan proses memasaknya seperti apa, Linda? Oh, kalau untuk masaknya sih sendiri sebenarnya yang udah di fillet tadi diikat dulu ya pakai kucai gitu biar nggak bahasa kita buyar gitu nggak kemana-mana. Jadi diikat biar rapi. Nah nanti setelah diikat semua dididihkan tuh tehnya. Nah tes setelah didih dimasukkan semua ikan dan bumbunya gitu ya. Sebenarnya simple ya seperti bumbu-bumbu pada umumnya gitu Ratu. Mhm. Kemudian terakhir Linda, saya penasaran untuk harga dari makanan ini. Ini berapa dan bagaimana untuk cara ordernya? Silakan Linda. Oke, untuk pindang delek anti galau ini dijual 35.000 per porsi. Nah, bahkan untuk memudahkan pelanggan ada juga nih kemasan praktis ya. Jadi masyarakat bisa dibawa itu kemasannya udah jadi. Jadi ketika sampai di rumah tinggal dimasak, diseduh pakai air tehnya itu juga udah disediain dari yang si penjualnya gitu. Nah, kalau yang mau order atau penasaran nih, bisa di searching tuh via Google yaitu GMP Ciari atau melalui Instagram ya. Instagram dia tuh namanya GMP Ciari juga. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Linda dan Tribuners. Tadi Linda juga sempat berbincang dengan seorang pengunjung bernama Winda, serta pemilik dari JMP Cik Ari Yunita. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Linda. Tadi kan udah nyicipin nih pindangnya, gimana rasanya Mbak? Enak sekali, rasanya terasa, bumbu-bumbunya itu terasa gitu. Unik, ini bener-bener unik, bener-bener yang kayak tagline-nya itu anti galau, bener-bener anti galau. Enak, iya, emang bener kuahnya itu light gitu. Biasanya kalau pindang yang kita biasa makan itu bumbunya kental gitu. Kalau ini kayaknya light, enak tuh. Kerasa nggak itu Mbak tehnya? Iya, terasa. Ada bau-bau tehnya. Pindang ini namanya pindang delek anti galau. Tuh. Jadi pindang ini ku kreasikan dari filet ikan delek. Kalau zaman bingung itu ngomongin delek ya, tapi kalau zaman sekarang namanya ikan gabus. Nah, jadi dari ikan gabus ini ku filet, jadi tanpa duri, tanpa tulang, sehingga memang benar-benar kita tidak khawatir ketulangan. Hanya dinamakan anti galau gitu. Lalu uniknya kita pakai cairan itu kuahnya itu dari teh, bukan dari air seperti pindang kita Palembang kebanyakan. Kenapa harus teh? Ya, karena teh ini ingin menciptakan kreasi, namanya kreasi ya, mengkreasikan tapi tanpa meninggalkan cita rasa pindang Palembang itu sendiri. Rasanya gimana? Beda sama yang lainnya? Beda. Kalau dengan kuah teh ini lebih unik dan rasanya itu aroma itu lebih segar. Dari Palembang, Ratu membawa kabar gembira untuk para backpacker yang hendak berwisata ke Jogja, Tribuners. Sebab di dekat Malioboro kini ada tempat penitipan barang dan tempat mandi yang bersih dan nyaman tentunya. Tempat itu adalah Shower and Locker Selasar Malioboro. Letaknya hanya 200 meter dari pintu keluar stasiun besar atau stasiun Tugu, Yogyakarta. Menyewa loker nih nggak perlu merasa takut kehilangan kunci loker Tribuners ketika berjalan-jalan di Malioboro, karena di sini sudah menggunakan teknologi smart locker. Menarik ya Tribuners, selengkapnya sudah ada Miftahul Huda. Selamat sore Miftahul. Ya, selamat sore rekan Ratu. Miftahul, kenyamanan apa sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan begitu ya ketika menyewa shower and locker di Selasar Malioboro? Silakan Miftahul. Baik, sebagai tempat tujuan wisata ya, Jogja selalu melakukan inovasi. Salah satunya munculnya fasilitas shower and locker ini. Nah, di fasilitas ini para backpacker atau wisatawan dapat menikmati tempat penitipan barang yang nyaman dan juga untuk kamar mandi yang bersih dan beserta dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya, itu termasuk handuk dan juga sabun-sabun yang disediakan oleh pihak pengelola. Ratu. Baik, kemudian ini kan menarik sekali ya Miftahul, dan saya juga baru mendengar ada sesuatu yang seperti ini begitu. Lalu untuk pemrakarsanya dari locker and shower ini boleh disampaikan siapa dan kenapa begitu membuat locker and shower ini? Baik, letak shower and locker ini memang berada di Selasar Malioboro, dan Selasar Malioboro itu menjadi kewenangan dari PT KAI, dan untuk pemrakarsa shower and locker ini memang ide dan gagasan dari PT KAI, khususnya kereta wisata begitu, dan itu ditujukan memang untuk wisatawan yang khususnya hanya beberapa hari saja di Jogja. Demikian Ratu.
Kemudian untuk cara menggunakan fasilitas loker dan juga tempat mandi tersebut boleh dijelaskan, Miftahul? Ya, wisatawan atau backpacker hanya datang, lalu kemudian apabila mereka ingin menitipkan barang, pihak pengelola hanya menerima e-money dan pembayarannya melalui e-money atau non tunai, dan nantinya dari pihak pengelola akan memberikan kode atau beberapa angka khusus untuk membuka dan menutup loker maupun untuk mengoperasikan kamar mandi. Begitu, Ratu. Untuk rencana pengembangan ke depannya seperti apa, Miftahul? Ya. Karena mengingat ini suatu inovasi yang sangat bagus begitu. Baik, memang untuk saat ini pihak pengelola hanya memberlakukan shower and locker ini mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 22 malam. Namun ke depannya pihak pengelola akan berencana memberlakukan shower and locker ini selama 24 jam, dan itu masih terus dikembangkan. Dan perlu diketahui di sana fasilitas di sana ada 44 loker dan 6 kamar mandi khusus untuk wisatawan yang hendak memanfaatkan fasilitas itu. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Miftahul atas informasinya. Ini sangat berguna ya untuk para backpacker yang hendak ke Jogja. Terima kasih Miftahul. Setelah ini Tribuners masih ada banyak sekali rekomendasi lokasi wisata. Namun akan Ratu sampaikan nanti setelah jeda ya. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernika? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau
sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live travel update Selasa 18 Januari 2022 bersama saya Ratu Sejati. Nah, Tribuners, Lampung Barat ini memang memiliki bermacam destinasi wisata alam. Hal ini lantaran alam di Lampung Barat memang menyimpan begitu banyak keindahan. Satu di antaranya ialah Danau Ranau. Di Danau Ranau ini ada sebuah destinasi wisata yang baru-baru ini dibuka untuk umum. Destinasi wisata tersebut adalah Pantai Asmara atau Aspirasi Masyarakat Ranau, Lampung Barat yang lokasinya berada di Pekon Tawan Sukamulya, Lumbok Seminung, Lampung Barat. Seperti apa lokasinya? Kita sudah terhubung dengan Nanda dari Tribun Lampung. Selamat sore, Nanda. Sore ya. Baik, Nanda bisa diceritakan seperti apa suasana di Pantai Asmara ini dan pemandangan apa aja sih yang bisa terlihat begitu dari pantai ini? Silakan Nanda. Untuk suasana di lokasi destinasi wisata Pantai Asmara itu, saat saya berkunjung terdapat kegiatan yang diadakan oleh Bupati Lampung Barat, yaitu peresmian jalan Hotmix sepanjang 5,3 km. Jadi saat itu suasana di lokasi begitu ramai pengunjung, terutama dikunjungi oleh para pejabat baik dari jajaran Pemkab Lampung Barat maupun Kecamatan Lumbok Seminung atau bahkan hingga pemerintah Pekon Tawan Sukamulya. Jadi saat itu masih begitu ramai. Namun karena di lokasi tersebut, lokasi wisata tersebut merupakan destinasi yang baru dibuka, biasanya kebanyakan masih dikunjungi oleh masyarakat setempat saja. Itu pun biasanya ramai dikunjungi pada hari-hari libur untuk masyarakat luar Lampung Barat atau wisatawan dari luar Lampung Barat. Nah, mungkin masih belum mengetahui adanya Pantai Asmara di lokasi tersebut. Untuk pemandangan di sana ada Danau Ranau yang terhampar luas di situ. Pemandangan Gunung Seminung juga nampak dari Pantai Asmara. Jadi pengunjung atau wisatawan bisa refreshing, bisa menghilangkan kepenatan, kegalauan segala macam di Pantai Asmara tersebut. Demikian, Ratu. Lalu Nanda, jika kita berkunjung atau berlibur begitu ya ke Pantai Asmara ini, kemudian ingin bersantap siang, apakah juga tersedia begitu tempat makan di lokasi itu dan ada menu apa saja di sana, Nanda? Ya, Ratu, di lokasi tersebut terdapat sejumlah kantin yang menyediakan berbagai macam menu makanan. Nah, menu makanan di situ yang khas itu ikan nilanya. Jadi ada ikan nila bakar atau gulai taboh, ikan nila gulai taboh. Di situ makanan berkisar 10.000 hingga 20 ribuan saja. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir kalau tidak membawa perbekalan ketika mengunjungi Pantai Asmara. Untuk bisa sampai ke Pantai Asmara, boleh disampaikan rute yang harus dilewati seperti apa, dan jika ada pengunjung nih yang datang dari luar kota Lampung, apakah di sana tersedia tempat untuk menginap begitu, Nanda? Ya, Ratu. Jadi untuk mengunjungi lokasi atau destinasi wisata tersebut dari pusat kota Liwa, pusat ibu kota Lampung Barat sendiri, itu memakan waktu tempuh sekitar 1 hingga
2 jam perjalanan menggunakan roda 2 maupun roda 4, atau memakan jarak tempuh sekitar 30 km. Itu dari pusat ibu kota Lampung Barat, yaitu Kota Liwa. Kemudian jika dari ibu kota Lampung sendiri, Bandar Lampung, itu pengunjung atau wisatawan bisa mengambil jalan lintas tengah menuju Bukit Kemuning Lampung Utara, kemudian di pertigaan itu mengambil arah kiri ke arah ibu kota Lampung Barat, Liwa. Selanjutnya dari pusat ibu kota Liwa di Tugu Arah itu mengarah ke kanan, ikuti saja itu sampai tiba di lokasi wisata tersebut. Ada pelangnya bertuliskan wisata Pantai Asmara. Kira-kira kalau dari kota Bandar Lampung itu sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan. Untuk pengunjung atau wisatawan yang berasal dari luar daerah Lampung Barat, itu juga tersedia penginapan di sana. Namun lokasinya agak jauh memang dari destinasi wisata Pantai Asmara. Mungkin berkisar 5 km dari destinasi tersebut. Demikian, Ratu. Terima kasih Nanda, dan Tribuners, Pantai Asmara ini bisa jadi satu pilihan ya nanti untuk berlibur di akhir pekan bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Terima kasih Nanda. Kembali kasih. Berikutnya, makan siang gratis. Tribuners, siapa sih yang gak suka gratisan, ya kan? Nah, di Depok, Jawa Barat ada sebuah lapak yang menyediakan makan siang gratis, tepatnya berada di pinggir Jalan Insinyur Juanda, Sukma Jaya, Depok. Lapak milik Yayasan Nasi Jumat atau Sijum ini menyediakan 150 porsi makan siang gratis untuk masyarakat setiap hari Senin hingga hari Jumat. Biasanya warung makan Sijum Depok ini buka setiap pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya sudah ada Fajar di sana. Selamat sore Fajar. Halo, selamat sore Fajar. Selamat sore Ratu, apa suara saya terdengar? Iya. Baik, Fajar, untuk rumah makan gratis ini, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi berdirinya rumah makan ini, Fajar? Baik, terima kasih rekan Ratu. Awalnya rumah makan gratis ini pertama kali ada di daerah Klaten, Jawa Tengah, dan saat ini sudah ada 180 cabang di seluruh Indonesia. Dan untuk di Depok sendiri ada yang namanya warung makan Nasi Jumat, di daerah Insinyur Juanda, di Jalan Insinyur Juanda. Awalnya sesuai namanya, warung makan gratis Jumat ini hanya melayani di hari Jumat, dan konsumennya terkhusus pada jemaah-jemaah yang sholat Jumat di masjid-masjid sekitar Jalan Ir Juanda. Namun karena adanya respon positif dari masyarakat dan permintaan yang semakin banyak, maka sejak tahun 2018 itu jumlah porsi dan waktunya diperbanyak, antara lain dari Senin sampai Jumat dan pukul 12. Begitu, rekan Ratu. Kemudian untuk yang mampir ke warung tersebut, siapa saja biasanya, Fajar? Baik, terima kasih rekan Ratu. Dari pernyataan koordinator Nasi Jumat Depok, Ibu Humairah atau biasa dipanggil Ibu Mira, para konsumen ini bebas, maksudnya tidak pandang kelas, bisa dari kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas, dan mayoritas dari para konsumen ini adalah driver ojek online, lalu para pengamen jalanan, lalu ada pedagang asongan dan pedagang kaki lima, yang notabene adalah pekerja-pekerja kerah biru, notabene. Begitu, rekan Ratu. Kemudian untuk sumber dana dari warung makan ini, dari mana saja, Fajar? Baik, terima kasih rekan Ratu. Untuk sumber dananya sendiri, sebelum ke sana, menurut Ibu Mira selaku koordinator, tiap harinya untuk keperluan seperti lauk pauk, periuk nasi, ataupun minuman dan peralatan-peralatan lainnya, itu perharinya rumah makan gratis Nasi Jumat Depok itu mengeluarkan biaya sekitar 700 sampai 1 juta rupiah per hari. Nah, perihal dananya sendiri, awalnya ini adalah dana dari pribadi
dari masing-masing relawan, masing-masing anggota, yang dimana di Depok sendiri itu ada 11 dapur umum, maksud saya 11 dapur, dan kalau lebih spesifiknya di warung nasi Jumat Depok itu ada 9 relawan. Nah, kalau untuk dananya sendiri, karena sudah besar, karena sudah terkenal di mana-mana, ini banyak donatur-donatur yang memberikan uang ataupun donasi-donasi. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Fajar atas informasinya, dan Tribuners tadi Fajar juga sempat berbincang dengan Koordinator Sijum Depok Humairoh Aziz Al-Katiri. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, alhamdulillah kami dari Yayasan Nasi Jumat Indonesia untuk wilayah Depok. Kenapa namanya Yayasan Nasi Jumat? Karena pertama-tama itu kan kita membagikan hanya di hari Jumat saja kepada jamaah di masjid. Dan selain jamaah di masjid, kami juga berbagi di jalan juga. Alhamdulillah sudah 5 tahun berjalan dan sudah ada di 180 kota di Indonesia. Kami latar belakangnya itu adalah karena kami melihat masyarakat saat ini terus terang untuk masalah pangan itu menurun banget ya, apalagi semenjak corona. Itu semenjak corona itu sampai jam 5 subuh aja orang udah ngantri di depan rumah saya untuk sembako, minta sembako. Nah, dari situ memang kami langsung, nih kayaknya kalau berbagi hari Jumat aja kayaknya nggak akan cukup gitu ya. Dan akhirnya pusat meluncurkan program nasional yaitu warung makan gratis, dan alhamdulillah sudah diikuti oleh hampir seluruh wilayah Indonesia, hampir ya, karena kita kan di setiap wilayah itu nyari dana sendiri ya kan, jadi kita melihat keterbatasan masing-masing relawan. Dan alhamdulillahnya di Depok ini sudah ada 11 dapur dan sudah ada 3 warung makan gratis seperti itu. Kenapa sih dibuka warung makan gratis? Karena kami beranggapan bahwa yang datang itu pasti yang benar-benar butuh. Setelah kita ngobrol, memang alhamdulillah banget Bu adanya warung makan gratis ini. Kami yang 10 ribunya atau 15 ribunya untuk beli bensin, yang untuk ojol ya, alhamdulillah bisa ditabung buat kontrakan, untuk biaya sekolah anak, atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Setelah jalan-jalan dan liburan rasanya kurang ya bila tidak membawa oleh-oleh Tribuners. Nah, Ratu mengajak Anda untuk melihat kerajinan khas Kabupaten Tapin yang berada di Tamasa Galeri. Ada banyak produk anyaman di sini Tribuners dan asli Tapin. Ada apa saja ya, dan seperti apa sih kerajinan yang ada di Tamasa Galeri ini? Sudah ada Stanislaus di sana. Halo, selamat sore Stan. Halo, selamat sore Ratu. Baik. Stan, boleh dijelaskan bagaimana perkembangan penjualan selama pandemi di galeri ini? Silahkan, Stan. Baik, Ratu dan Tribuners, dapat saya sampaikan dari Kabupaten Tapin terkait dengan keberadaan galeri Tamasa atau Tamasa Galeri yang ada di Kabupaten Tapin. Nah, Tamasa Galeri ini merupakan salah satu outlet penjualan kerajinan yang ada di Kabupaten Tapin yang memang di bawah naungan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Dan informasi yang kami himpun di lapangan, memang kondisi penjualan selama pandemi, pengelola mengakui bahwa omsetnya memang mengalami penurunan, tetapi itu tidak secara signifikan karena para pengrajin ini selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru sebelum anyaman-anyaman atau kreativitas mereka itu diperjualbelikan, seperti itu Ratu. Boleh disampaikan ada kerajinan apa saja yang dijual di sana, Stan? Untuk kerajinan di Kabupaten Tapin khususnya, memang keberadaan Galeri Tamasa ini memang dia menghimpun seluruh kerajinan yang ada di Kabupaten Tapin dari 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan ini bermacam-macam, ada yang tas purun, tas itu juga ada tas perempuan, ada tas untuk laki-laki, dan juga ada anyaman seperti kopiah, itu juga ada, lalu ada kain sesirangan, itu juga semua berbahan dasar dari rotan, lalu ada
eceng gondok itu ada juga seperti itu, Ratu. Kemudian untuk pembelinya di Tamasa Galeri ini, biasanya dari mana saja, dan untuk harga dari kerajinan-kerajinan yang dijual, ini kisaran harga berapa, Stan? Untuk produk yang dijual di Galeri Tamasa ini, khususnya produk kerajinan yang diambil dari masyarakat di 12 kecamatan di Kabupaten Tapin ini, memang untuk harganya variatif. Dan yang paling mahal dari informasi yang kami dapat dari pihak pengelola itu, untuk harga yang paling mahal itu tas perempuan, itu tas yang memang ada kombinasi antara anyaman purun itu dengan kain sesirangan, lalu ada gagangnya yang kemudian gagang itu terbuat dari semacam kawat, dan itu memang dari pantauan kami di lapangan memang sangat menarik, sehingga memang harganya itu sangat tinggi. Dalam hal ini ya harganya hanya sebatas, yang paling mahal itu sebatas 500.000 itu untuk tas, dan tas itu untuk tas perempuan. Seperti itu. Untuk konsep penjualannya seperti apa, Stan? Boleh dijelaskan? Untuk masyarakat Tribuners, untuk konsep penjualan kerajinan yang ada di Galeri Tamasa ini, konsep yang mereka siapkan itu ada dua, ada penjualan secara offline dan ada penjualan secara online. Nah, untuk penjualan secara online ini bisa diakses di media sosialnya Galeri Tamasa ini, ada di YouTube, ada di Facebook, dan ada Instagram. Sedangkan untuk offline-nya itu sifatnya pesan antar. Jadi kalau di luar daerah misalkan di Jawa atau di luar di Jakarta, pemesanan itu bisa lewat Tiki, Jene, itu pengirimannya bisa seperti itu. Itu kalau untuk konsep secara offline. Seperti itu, Ratu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Stan atas informasinya dan rekomendasi tempat belanja oleh-olehnya ya. Tadi Stan juga sempat berbincang dengan petugas Galeri Tamasa, ada Denny Octavianur. Berikut liputannya untuk Anda. Ini apa ini? Apa namanya? Ini kain sesirangan. Kain sesirangan lah. Dari Salam Babaris. Oh, dari Salam Babaris. Ini mengambilnya diantar atau prosesnya seperti apa? Ini yang pengrajinan antar ke sini. Oh, pengrajinan antar ke sini. Ini harga jualnya berapa ini, Mas? Ini harganya sekitar 200.000 lah, 200.000. Oh, ini kerajinan purun lah. Apa ini namanya, Mas? Ini tas purun dari kombinasi. Oh, ini dari mana? Aslinya dari mana? Ini Sungai Rutas. Oh, Sungai Rutas. Sungai Rutas, bisa Pebaungan. Oh, Desa Pebaungan lah. Harganya berapa ini kalau dijual? Ini harganya 100.000. Secara umum ini kira-kira semenjak pandemi COVID-19 ini penjualannya itu meningkat atau makin menurun? Ada penurunan sedikit ya. Ada penurunan. Cuman dia kalau pesan kadang langsung ke kita, kitanya hubungi kita, nanti kita ambilkan, langsung kita antar ya, atau kita kirimkan barangnya. Berarti memang ada penurunan, tetapi tidak signifikan juga. Kalau pengunjung ke sini, Mas, terlepas dari pesanan, pengunjung untuk melihat di galeri ini kira-kira setiap hari ada aja lah. Ada aja orang. Ada aja. Kadang ada yang penasaran ya, apa nih isinya, apa. Saya bilang masuk aja, kalau lihat-lihat supaya orang kenal gitu kan. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai sore. Kalau harinya dari? Hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Yang mengunjungi tempat ini nih masyarakat Kabupaten Tapin aja atau dari luar juga? Dari luar juga ada. Dari luar juga ada. Tidak hanya dari Kabupaten Tapin, dari luar juga ada. Siapa namanya, Mas? Saya Denny Octavianur. Pekan Budaya Tanah Luwu kini telah dibuka, Tribuners. Acara ini merupakan rangkaian dari Hari Jadi ke-754 Luwu dan dimeriahkan dengan pertunjukan kirab budaya. Kirab budaya ini diikuti oleh puluhan perwakilan dari 4 daerah di wilayah Luwu Raya yang dipusatkan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selengkapnya sudah ada Arwin Ahmad di sana. Selamat sore, Arwin. Ya, selamat sore rekan Ratu dan Tribuners. Baik,
Arwin, boleh disampaikan seperti apa sih jalannya pembukaan Pekan Budaya Tanah Luwu ini? Silakan Arwin. Ya, terima kasih rekan Ratu dan Tribuners. Jadi dapat saya lakukan bahwa Pekan Budaya Tanah Luwu tahun 2022 resmi dibuka pada Senin 17 Januari 2022. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Luwu ke-754 dan juga Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang ke-76 yang mana tahun ini dipusatkan di Kota Palopo sendiri. Dan juga kegiatan ini diikuti 4 daerah kabupaten kota yang berada di dalam wilayah Luwu Raya, yaitu Luwu Timur, kemudian Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo sendiri, dan Kabupaten Luwu. Nah, pada agenda pembukaan Senin kemarin itu dimeriahkan dengan salah satunya yaitu kirab budaya yang diikuti ada puluhan perwakilan dari 4 daerah ini. Ini diisi dengan tari-tarian tradisional, baik itu tarian lokal maupun dari tarian luar daerah. Kirab budaya ini berlangsung sekitar 2 jam ya, dan berjalan peserta menempuh jalan kaki sekitar 5 kilometer. Begitu rekan Ratu. Kemudian untuk peserta dari kirab budaya ini ada berapa banyak, Arwin? Jadi peserta itu ada 20 perwakilan lebih ya dari 4 kabupaten kota tadi rekan Ratu dan Tribuners. Dan juga saya lupa sampaikan bahwa pada agenda pembukaan juga dihadiri oleh pejabat negara yaitu staf ahli dari Kementerian UMKM dan Koperasi, dan juga dari perwakilan PLT Gubernur Sulsel, kemudian juga dari 4 kepala daerah yang berada di wilayah Luwu Raya, dan juga ada beberapa perwakilan dari kerajaan. Baik, kemudian untuk pelaksanaan Pekan Budaya Tanah Luwu ini akan berlangsung berapa lama dan apa saja pertunjukan yang ditampilkan, Arwin? Ya, untuk pelaksanaannya akan berlangsung sepekan hingga Minggu 23 Januari mendatang. Adapun rangkaian atau item-item yang akan pertunjukan yaitu mulai dari kirab budaya yang sudah terlaksana kemarin, juga ada pameran benda pusaka, kemudian juga ada pameran lukisan dan fotografi, kemudian ada pasar rakyat. Ini yang pasar rakyat berlangsung selama seminggu di lapangan Ragaspa. Itu disediakan stand-standnya, di situ ada berbagai macam dipamerkan di tempat itu. Kemudian juga ada Mas Surek Ilagaligo atau membaca Surek Ilagaligo, ini hikayat yang terkenal dari Tanah Luwu ini, dan juga ada mengarak benda pusaka. Ya, juga ada pertunjukan seniman jalanan, kemudian ada light painting, melukis dengan latar kawasan Lalebata, kemudian ada lomba baca puisi, lomba baca sajak, dan cerita berbahasa daerah. Kemudian ada masih banyak lagi item-item lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi ada sekitar 20 event pertunjukan, begitu rekan Ratu dan Tribuners. Baik, terima kasih Arwin atas rekomendasinya untuk Anda Tribuners yang berada di wilayah Luwu Raya atau sekitarnya ya di Sulawesi Selatan, bisa mampir karena ini masih sepekan begitu. Terima kasih Arwin. Terima kasih rekan Ratu. Itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata dan juga beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan. Tapi karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan ya untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Ziati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.